pembangunan Bojonegoro, baik secara fisik maupun non-fisik. Majulah Bojonegoro bersama kita semua. Hujan sedang lebat-lebatnya dan ketika cuaca yang seperti ini dan pohon-pohon juga belum ditebangi di sekitar jalan yang kemudian menimbulkan tumbangnya pohon itu kan juga bikin dampak buat masyarakat kan, akhirnya membahayakan masyarakat di sekitar jalan kayak gitu. Pemerintah harus memikirkan itu sebelum akhirnya melakukan pembangunan. Sebenarnya ya penyebab utamanya tetap gara-gara angin sih. Ini kayak di Selasar ini kan juga pohonnya juga tumbang gara-gara angin. Di sini juga kemarin pas nggak kena Yudit. Jadi ya tetap penyebab utamanya angin. Cuman jumlah yang banyak itu ya salah satunya di faktor-faktor pendukung lain juga gara-gara adanya proyek itu. Ngawur sih pembangunannya ini sih, ngawur. Ya kayak contohnya waktu musim hujan, pohon itu nggak dikasih penahan, biar kalau kena angin dia nggak rubuh gitu kan. Itu kan juga salah satu bentuk mitigasi sebenarnya. Terus juga ini sebenarnya menunjukkan bahwa pemerintah itu kurang memperhatikan pohon-pohon yang sudah gede-gede juga. Kalau semuanya mereka memperhatikan, mereka seharusnya udah punya solusi ketika mau dibangun, akarnya udah pada dipotong, seharusnya udah dikasih penahan dulu, baru dilakukan proyeknya. Bisa jadi imbas dari proyek itu, karena si akarnya nggak memenuhi kekuatan dari si pohon itu, akhirnya kena angin yang nyebabin roboh itu mungkin. Proyek Bojonegoro ini yang dikejar hanya estetikanya aja, tanpa mempertimbangkan fungsional dan lain-lainnya. Seperti gorong-gorong. Gorong-gorong kemarin kan Bojonegoro hujan lebat, tapi gorong-gorong kan udah baru ada yang baru semua itu udah jadi. Tapi kenapa kok masih banjir?
Nah itu, jadi kan dia yang dikejar cuma visualnya aja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Sebenarnya ya harus dilakukan itu, salurannya diperbaiki dulu, baru dipercantik lah wajahnya. Jangan dipercantik dulu, baru nanti bingung salurannya, nanti banjir lagi, banjir lagi. Kalau yang salah menurut saya ya, yang sepenglihatan saya itu mungkin kurang adanya mitigasi dari pemerintah. Apalagi kan ini akhir tahun, pas musim penghujan, seharusnya lebih dipertimbangkanlah masalah alam. Kalau masalah banjir sama, memang yang saya sesalkan ini bangunan ini yang tanggung jawab ini siapa gitu loh. Kalau bangunan yang sebelumnya itu masih permanen itu bagus, tapi sekarang dibangun kok tambah jelek gitu loh. Terus yang tanggung jawab ini siapa? Apakah Bu Bupati atau yang bertanggung jawab ini yang lain? Saya nggak tahu pokoknya. Kayak gitu aja. Tapi setelah pembangunan ini menurut sampean berhasil nggak? Berhasil kayak ini kan tujuannya untuk memperbaiki trotoar juga, untuk kalau hujan nggak banjir. Tapi ternyata malah banjir, itu gimana? Ya kalau menurut saya Mas, kalau banjirnya itu sejak dulu ya banjir memangnya, tapi airnya itu habisnya sekarang memang ada perubahan, agak cepat lah banjirnya, tapi itu juga kok masih aja diperbaiki, masih aja tetap banjir itu. Ya, terus pendapatnya Bapak, sekarang kan tiap ada hujan besar, itu kan jalan-jalannya biasanya nggak banjir. Kita mas kata malah banjir itu lah gimana? Kayak di Samudjo, kayak di PLN, tempat-tempat itu kan banjir sekarang. Biasanya kan enggak. Ya kalau masalah gitu ya wallahu a'lam Mas, itu pendapat saya. Ya harus bagaimana mengatasi banjir ini yang sebaiknya gitu aja. Berarti menurut jenengan ini pembangunannya asal-asalan gitu? Asal-asalan super asal pokoknya. Bongkar kena sampean ngomong aku parkirku nang kene kok. Iki man bongkar kok delok yute ora dang-dange samene. Salengen. Tambah dhuwur tok. Nek apa kena dan banyune meresap mlebu celah-celahane kuwi akhirnya nggawa pasir katut rono iki ambruk. Asal-asalan pasange ora nganggo benang kok. Mesine nek anu kan benang. Boten malah saya malah ajur gitu. Malah ajur. Malah apik sing dhisik tak urunge dibongkar kuwi.
cuma faktornya nek kae apa anune jeli, celokane jeli salurane. Banyu gak mlampung. Jadi saluran gede tapi ambruk. Dek bengi kebanjiran apa ora, Mbak? Banjir depan ini lo biasanya gak pernah kebanjiran ya sampai masuk rumah kok. Soalnya kan kalau banjir itu air nggak bisa jalan langsung ke kali belakang itu. Akhirnya banjir dan ngendapnya ke rumah warga. Oh, berarti Tiap ketika, hujan pasti gitu. Tiap hujan. berarti ketika ada hujan daerah sini banjir ya? Iya. Banjir. Meskipun nggak deras itu mesti masuk ke rumah itu. Sampai masuk ke rumah? Iya. Bisa itu juga Bu? Monggo. Ini yang banjir sisa semalam. Deras cuma biasanya kalau banjir langsung surut airnya itu. Potensi surut biasanya sampai berapa menit? Jarak 1 jam gitu sudah surut, Mas. Iya. Tapi ini langganan atau enggak Bu? Atau Sini langganan. Apalagi sejak ada pembangunan trotoar yang belum jadi itu tiap hujan. lebih parah atau gimana Bu? Lebih parah, Mas, otomatis. Soalnya air yang di depan itu kan nggak bisa ngalir ke gorong-gorong itu, akhirnya masuknya ke perumahan-perumahan. Sampai seberapa Bu? Apa? Kemarin selutut gini, Mas. Terus menurut Ibu ini harusnya pembangunan itu kayak gimana? Harusnya sih? ya diteruskan. Biar ndak itu. Biar apa? Efeknya nggak ke warga. Kok diangkrakno. Basa Jawane kan ngoten.